terbatas. Jadi silakan join yang maksudnya silakan arahkan teman-teman yang lain kalau misalnya masih mau join. Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam hari ini saya akan membagikan sedikit uh, materi mengenai sistem kardiovaskular. Jadi untuk sebenarnya antara malam ini toh itu bukan berarti saya kasih bocoran. Tunggu ya guys. Bukan berarti saya kasih bocoran untuk pretest posttestnya, nah cuma di sini karena di faal itu dokter minta untuk penekanan dasar-dasarnya kalian. Apalagi besok ini kalian akan melakukan tensi. Jadi mungkin kita akan bahas dari dasar-dasarnya dulu ya. Tunggu sebentar nah guys. Oke, jadi sekarang kita akan bahas tentang sistem kardiovaskular. Nah, sebelumnya teman-teman sudah dapat di bagian anatomi untuk anunya kan apa? Kardiovaskular sudah dapat? Tapi Kak, sudah Kak. Tapi Kak, sudah Kak. Saya yang gambar ini kelihatan gambar anatomi jantung ini kelihatan. Tapi Kak, kelihatan Kak. Tapi Kak, kelihatan Kak. Saya mau satu orang bisa jelaskan ke saya bagaimana sistem peredaran darah yang terjadi di struktur ini. Saya bisa. Terus sudah tahu semua atau tidak perlu saya jelaskan? Tapi Kak, jelaskan lagi saja. Saya jelaskan Pak Leknah karena dari pihak Raisen. Jadi pertama itu yang harus ditahu dulu itu sistem peredaran darah itu seperti apa. Nah, jadi kalau saya tanya ada berapa ruang jantung? Ada berapa? Ada 4 Kak. Tapi Kak, Ya, ada 4. Apa saja itu? Bahasa Jadi Kak, anatomi. ada atrium dextra dan sinistra dan ventricle dextra dan sinistra Kak. Oke, nice. ya Jadi 4. kita akan bahas dari peredaran darahnya dulu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini kan aorta. Nah, aorta itu darah dari darah itu dialirkan ke aorta dan kemudian darah ini akan memasuki ke arteri sistemik atau arteriola. Nah, kemudian perbedaan antara arteri dan vena apa? Jadi arteri itu dia membawa kayak oksigen atau disebut dengan arteri membawa darah oksigenasi. Sedangkan vena dia membawa darah deoksigenasi. Nah, setelah dia memasuki Nah, di kapiler inilah terjadi pertukaran O2 dan karbon dioksida sampai setelah dia bertukar di kapiler, dia akan memasuki venula sistemik. Nah, setelah memasuki venula sistemik, dia akan masuk ke dan kemudian dia akan memasuki ke atau bermuara ke vena cava inferior at vena cava superior atau vena cava superior at inferior. Nah, jadi darah yang tadinya dialirkan oleh aorta yang penuh dengan O2 itu kemudian akan kembali di bawah oleh vena yang kaya akan karbon dioksida itu melalui vena cava inferior at superior
juga ada di bagian kalau posterior di bagian posterior jantung ini ada sinus coronarius, dia akan membawa aliran darah deoksigenasi masuk ke sini. Nah, jadi darah dari sini, darah dari ini dan darah dari sinus coronarius itu akan masuk di atrium dexter. Nah, ketika dia memasuki atrium dexter, dia akan menuju ke pintu-pintu. Nah, di ruang jantung ini terdapat 4 pintu yang dimana katup, yang dimana pintunya ini disebut dengan katup atau valva. Nah, dia itu berfungsi untuk mencegah darah balik, arus balik darah begitu. Jadi darah tidak akan kembali ke tidak akan kembali ke apa ya, pembuluh darah sebelumnya begitu. Nah, jadi kenapa setelah dia memasuki di atrium dexter, dia akan berkontraksi. Nah, atrium dexter ini dia berkontraksi sehingga dia mendorong katup tricuspidalis atau valva tricuspidalis ini terbuka. Apa yang bekerja atau apa yang membukanya atau apa yang membantunya itu muscularis papillaris. Nah, jadi muscularis papillaris dia akan menarik chorda tendinae yang dimana uh, dextra et sinister dan kemudian akan terjadi pertukaran uh, di kapiler, kemudian dia akan kembali memasuki di vena cava, vena pulmonalis dexter et sinister, kemudian dia akan memasuki atrium sinister. Kemudian dari atrium sinister dia akan melalui katup lagi. Jadi katup ketiga, sudah katup ketiga. Nah, katup ketiganya ini disebut dengan katup. Ada yang tahu katup apa? Valva apa? Valva bicuspidalis, Kak. Ya, oke. Kenapa disebut dengan bicuspidalis? Karena ada dua Tapi karena katupnya. ada dua posisinya, Kak. Oke, nice. Jadi setelah dia sampai di atrium kiri, dia juga akan berkontraksi, kemudian dia membuka katup, kemudian sampai di ventricle sinister, kemudian dia akan menuju ke aorta. Nah, ada lagi pintunya. Jadi untuk menuju ke aorta ada lagi pintu. Jadi pintu terakhir ceritanya. Nah, katupnya ini disebut dengan katup atau valva. Valva aorta, Kak. Oke, nice. Jadi sudah sampai di sini toh. Jadi kalau saya tanya lebih lebih besar mana pemempaan antara ventricle kanan atau ventricle kiri, itu jawabannya ventricle sinistra. Kenapa? Karena dia yang memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga lapisan miokardiumnya itu akan jauh lebih tebal karena dia akan memompa darah ke seluruh tubuh dibanding dengan ventricle dexter. Oke, sudah cukup. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Udah jelas ya? Jadi kalau misalnya besok ditanya sama dokter, sudah tidak ada yang bingung-bingung lah. Karena dokter itu menekankan kalian harus tahu apa dasarnya. Jadi saya anggap sudah mengerti semua. Nah, kemudian di sirkulasi darah ya, sudah minta toh. Jadi sirkulasi ada yang disebut dengan sirkulasi sistemik, kemudian pulmoner,
Nah, jadi dalam tahapan siklus jantung itu tidak jauh berbeda dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau teman-teman sudah mengerti proses peredaran darah tadi, itu pasti teman-teman mudah memahami ini. Nah, di dalam siklus jantung itu terdapat beberapa tahapan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tahapan. Ingat ya, ada 8. Kalau besok ditanya ada berapa cardiac cycle, itu jawabannya ada 8. Jadi yang pertama itu ada sistole atrium, di mana dia itu ditandai dengan kontraksi atrium. Yang saya tadi bilang, yang kontraksi atrium, dia akan membuka valva tricuspidalis. Nah, kemudian selanjutnya dia akan mengejeksikan darah ke ventricle. Oke, terus nanti akan langkah ketiga yaitu akhir sistole atrium, di mana terjadi end diastolic volume atau ventrikelnya ini dia sudah maksimum volumenya sehingga katup tricuspidalis ini akan tertutup sehingga terjadi fase keempat atau siklus keempat yaitu sistole ventricle, di mana terjadi peningkatan di ventricle sehingga terjadi penutupan katup tricuspidalis dan pembukaan katup semilunar. Katup semilunar itu yang tadi yang valva truncus pulmonalis. Nah, kemudian dia akan melakukan ejeksi ventricle atau dia pada fase ini valva semilunaris dia itu akan menuju ke valva truncus pulmonalis. Jadi di fase sistole ventricle baru pembukaan katup. Nah, kalau di ejeksi dia itu darahnya sudah menuju ke valva truncus pulmonalis dan valva aorticus. Nah, kemudian di tekanan ventricle fase ke-6 ya fase ke-6 dia itu tekanan ventrikelnya turun, kemudian yang dimana relaksasi isovolumetrik, kemudian terjadi diastole ventricle di mana relaksasi isovolumetrik, kemudian terjadi penutupan katup. Kemudian terjadi penutupan katup semilunar dan valva atrioventrikular. Kemudian yang terakhir yaitu tekanan atrium akan jauh lebih tinggi daripada tekanan ventrikular. Nah, ini ya gambarnya. Kalau misalnya kalian ada yang tidak dimengerti langsung potong. Supaya kita tidak ulang lagi maksudnya tidak jauh mengulang kalau di akhir begitu. Kalau ada yang kurang jelas. Nah, ini cardiac output. Nah, jadi cardiac output itu adalah volume darah yang dipompa oleh ventricle per menit. Jadi cardiac output ini dia itu akan mengukur volume darah yang dipompa oleh ventricle dalam menit seperti itu. Kemudian hafal rumusnya nah. Jadi rumus dari cardiac output yaitu stroke volume dikali heart rate. Ingat ini. Jadi kalau saya tanya apa rumusnya cardiac output, jawabannya itu stroke volume dikali heart rate. Nah, jadi cardiac output atau curah jantung itu dibagi menjadi 2. Nah, jadi ini ada yang frekuensi atau heart rate, kemudian ada yang stroke volume. Kalau dia heart rate, dia ditentukan oleh kecepatan depolarisasi sel autoritmik. Nah, kemudian kalau dia volume sekuncup, dia itu kuat kontraksi di myokardium, ventricle, preload, dan afterload. Nah, kemudian di frekuensi atau heart rate, dia itu ada 2 mekanismenya. Yang pertama itu dia akan menurut akibat persarafan parasimpatis, kemudian dia akan meningkat akibat persarafan simpatis dan epinefrin. Nah, jadi dari peningkatan
saraf simpatis dan epinefrin itu kemudian akan berpengaruh pada kontraktilitas atau kontraksi dari pembuluh darah yang kemudian akan bekerja sama dengan end diastolic volume yang berasal dari stroke volume, kemudian dia akan menuju ke arus balik vena, kemudian dibantu memompa oleh otot rangka dan respirasi. Mungkin lebih jelasnya saya bahas di bawah, ada gambar yang lebih jelas. Saya jelaskan. Oke, jadi ini juga yang penting, bunyi jantung. Nah, hafal ini bunyi jantungnya karena ini sering sekali keluar di pretest, posttest maupun uprak. Nah, jadi bunyi jantung pertama. Nah, bunyi jantung pertama atau S1 itu ditandai dengan loop. Terus bunyi jantung 2 dup. Bunyi jantung 1 dia itu ingat saja ini, dia itu penutupan katup atrioventrikel. Ya, ingat itu. Jadi dia penutupan katup atrioventrikel. Kemudian kalau dia bunyi jantung 2, dia itu penutupan katup semilunar, yaitu aorta dan pulmonalis. Kalau saya bilang katup atrioventrikular itu kan dari kata atrioventrikel, jadi katup yang menghubungkan antara atrium dan ventrikel. Jadi kalau misalnya penutupan katup katup trun katup tricuspidalis dan bicuspidalis itu loop, yaitu bunyi jantung 1. Kalau dia dup, itu penutupan katup semilunaris. Semilunaris itu aorta dan pulmonalis. Nah, kemudian bunyi jantung ketiga, dia itu kayak ada suara tambahan seperti bunyi lemah yang terdengar di apex cordis. Jadi apex cordis itu biasanya tergantung sih dari tergantung dari orangnya begitu. Kalau biasanya apex cordis itu dia terabah atau bisa kita kemudian selanjutnya bunyi 4 juga sama, itu bunyi jantung lemah atau bunyi jantung tambahan. Nah, kemudian tapi keduanya ini dia tidak normal yang keempat dan ketiga ini, karena dia itu ada bunyi tambahan begitu. Seharusnya dia tidak ada bunyi tambahan. Nah, di sini pusat pengaturan kardiovaskular, ingat ya, pusat pengaturan kardiovaskular dia itu di medula oblongata, ya, ingat, dia di medula oblongata, di mana di pusat kardiovaskular ini dia itu mengontrol saraf simpatis dan saraf parasimpatik. Nah, apa bedanya parasimpatik dan parasimpatik dan simpatik? Jadi, kalau dia parasimpatik, dia itu fungsinya atau tugasnya dia menurunkan menurunkan depolarisasi di SA node dan AV node, sehingga dia akan menurunkan frekuensi jantung. Jadi parasimpatik ini dia itu tugasnya atau dia akan menginervasi atau dia fungsinya untuk menurunkan heart rate begitu ya, heart rate. Jadi dia menurunkan heart rate-nya. Nah, sementara kalau dia simpatik, dia itu kalau bahasanya dia kayak yang membuat peningkatan begitu. Jadi dia yang akan meningkatkan heart rate, kemudian dia meningkatkan depolarisasi di SA node, kemudian dia juga serta dia meningkatkan stroke volume. Oke. Jadi sejauh ini sudah tahu toh perbedaan antara simpatik dan parasimpatik. Ingat itu ya, perbedaan simpatik dan parasimpatik. Biasanya parasimpatik itu dia kayak menurunkan begitu. Nah, tekanan darah. Ya, kita masuk ke tekanan darah nih.
Ini ya guys. Lucunya lagi. Tunggu sebentar lah guys. Oke, sorry. Ada gangguan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tekanan darah. Oke, tekanan darah adalah, ya sudah tahu nih toh, tekanan yang diberikan oleh darah pada pembuluh darah. Nah, ada yang tahu, kayak bisa bahasakan sendiri perbedaan antara sistolik dan diastolik. Saya mau satu orang, pakai bahasanya sendiri, tanpa baca ini. Kayak ini tuh susah sekali dimengerti pasti. Ada? Satu orang? Langsung open ini saja, open mic. Ada yang bisa bahasakan sederhana supaya bisa dipahami teman-temannya? Mungkin dari kakak saja, Kak. Aduh, seharusnya kalian lebih ini ya, lebih lebih apa? Lebih ini open minded begitu. Nggak usah takut salah. Oke, jadi bahasa sederhananya kalau tekanan sistolik dia itu tekanan saat jantung memumpah ke seluruh tubuh. Oke, ngerti? Jadi sistolik itu dia tekanan saat jantung itu memumpah darah ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan diastolik yaitu tekanan saat otot jantungnya itu relaksasi. Oke, atau saat dia pembuluh darah itu dia menerima darah dari seluruh tubuh. Mengerti? Mengerti, Ji? Mengerti, Kak. Jangan sampai terbalik. Nah, besok jangan sampai terbalik diastolik per sistolik. Ingat baik-baik, sistolik dan diastolik. Kalian sudah tahu caranya bedakan sistolik dan diastolik? Sudah di CSL toh? Tapi Kak, sudah Kak. Sudah mengerti semua toh? Oke, saya anggap sudah mengerti semua. Nah, kemudian di sini, ini ya hafal ini. Kita sebenarnya tekanan darah itu, ini nilainya sebenarnya tidak mutlak. Tapi karena di faal kita masih menggunakan JNC8 atau JNC8, jadi kalian hafalnya yang ini saja. Oke, yang ini saja. Sebenarnya ada banyak referensi dari bisa kalian buka di Kemenkes atau juga di PubMed, itu ada banyak. Kalau misalnya kalian juga mau eh, yang terbarunya silahkan cari deh. Tapi di file kita masih pakai ini. Nggak usah saya jelaskan ini, nah. Kalian lihat saja nilainya. Oke. Nah, setahu saya, kalau normalnya itu, dia range antara antara sistol dan diastol. Ada yang pernah tanya saya. Nah, seingatku itu kalau dia range antara 30 sampai 40 itu masih normal. Oke. Terus ada juga sumber yang saya dapat kalau dia dari 30 sampai 50 itu juga masih normal. Tapi kalau dia sudah di bawah dari 20 mm air raksa, itu dia sudah menunjukkan tanda-tanda atau indikasi shock. Mengerti yang saya maksud? Jadi misalnya toh ada yang tanya saya, misal 120 per 80 itu range-nya atau selisihnya itu berapa? Nah, jadi saya jelaskan bagaimana saya jelaskan. Jadi kan saya tadi bilang kalau misalnya range yang normal atau range yang bisa ditolerir itu yang pernah saya baca, yang sudah saya baca itu 30 sampai 40. Tapi ada juga yang bilang 30 sampai 50. Nah, jadi kalau kita bilang 120 per 80 itu range antara 120 per 80 itu masih normal ya karena dia range-nya masih di 40. Nah, terus kalau misal dia range-nya 30 eh, itu juga masih normal. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau dia sudah 50, dia itu sebenarnya sudah range, kalau dia range-nya sudah 50 itu sebenarnya sudah mengindikasikan adanya tanda-tanda prehypertension. Oke.
saja nice to know. Nah, kemudian target tekanan darah menurut JNC 8 ini juga hafal, oke? Ini hafal. Jadi target ini adalah target tekanan darah yang kita harapkan seperti itu. Jadi 60 kurang dari 60 tekanan darahnya harus segini. Terus kalau orang yang diabetes, dia juga tekanan darahnya harus kurang dari nilai ini. Oke, tidak perlu saya jelaskan lama-lama. Nah, ini hormon pengatur tekanan darah. Nah, jadi dalam meregulasi atau tekanan darah itu, dalam pengaturan tekanan darah itu ada sebuah hormon. Nah, ada untuk mengetahui atau apa ya, memahami bagaimana kemudian hormon ini mengatur tekanan darah, itu ada yang disebut dengan renin angiotensin aldosteron system atau RAA system. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan sesuai ini saja. Nah, nih, jadi kan di tubuh kita itu terdapat yang namanya aldosteron. Nah, hormon aldosteron ini dia itu yang membantu atau dia yang meregulasi tekanan darah, kemudian volume darah, kemudian juga apa ya, level Na+, K+, H+, dan H+ di darah. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, perhatikan yang baik. Nah, jadi ketika seseorang itu mengalami dehidrasi, kemudian dia mengalami defisiensi natrium, kemudian dia ada perdarahan, maka akan terjadi penurunan volume darah. Ketika terjadi volume penurunan darah, akan terjadi apa? Penurunan blood pressure atau penurunan tekanan darah. Ketika terjadi penurunan tekanan darah, maka ginjal itu akan berespon. Nah, kemudian apa yang kemudian terjadi di ginjal ini? Sel-sel juxtaglomerular yang ada di ginjal itu kemudian dia akan meningkatkan produksi renin. Oke, dia akan meningkatkan renin bersamaan dengan hepar. Nah, di hepar dia itu akan mengeluarkan angiotensinogen. Oke. Dia akan mengeluarkan angiotensinogen yang dimana angiotensinogen ini dia itu sebagai protein. Oke, dia itu sebagai protein di angiotensinogen. Dia itu sebagai protein yang diproduksi oleh hati. Oke. Jadi ketika sel juxtaglomerular ini dia memproduksi renin, maksudnya meningkatkan renin, hepar dia itu akan memproduksi angiotensinogen. Nah, bersamaan dengan renin dan angiotensinogen, dia kemudian akan meningkatkan angiotensin 1, ya, angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, apa yang mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, yaitu enzim yang ada di paru. Enzim yang ada di paru yang berfungsi untuk mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, yaitu ACE atau angiotensin converting enzyme. Oke. Sampai kemudian dia akan berubah menjadi angiotensin 2. Nah, kemudian di angiotensin 2 akan terjadi dua mekanisme. Yang pertama, yang ini ya, yang langsung di nomor 15 ini, dia itu akan langsung meningkatkan vasokonstriksi dari arteri. Jadi arterinya ini dia akan langsung berkonstriksi, kemudian dia akan meningkatkan tekanan darah hingga dia akan berubah menjadi normal. Nah, kemudian kalau dia mekanisme kedua, angiotensin 2 ini dia akan masuk ke